Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Munarif dari Forum News Network ini. Jadi, apa kabar Bung Rocky? Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para mahasiswa akal sehat. Mereka siap ya, mendengar fatwa akal sehat. Ya, sudah menunggu lecture dari Anda ini. Ya. Oke. Ya, ini ada surat dari Gubernur Khofifah Indar Parawangsa ke Menteri Kesehatan Terawan untuk merevisi lah, katakanlah, kriteria atau klasifikasi orang yang meninggal karena COVID ini. Saya sih ini menduga ini dalam waktu berapa hari akan muncul pahlawan nasional baru. Oh, suratnya dari Khofifah ya? Ya, Khofifah ke Menkes. Dia minta bahwa ada dua kriteria. Dia minta begini. Satu, bahwa mesti dibedakan antara yang meninggal karena COVID dan yang meninggal karena penyakit bawaan atau komorbid gitu. Nah, kalau sampai itu disetujui oleh Menkes, maka angka meninggal di Jawa Timur itu, kata Kepala Satgasnya Jawa Timur, turunnya luar biasa, 99,1%. Jadi yang meninggal karena COVID itu cuma 0,9%. Nah, ini kan serius ini. Ini Khofifah mana? Khofifah Ketua ID, Dokter Khofifah. Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, salah satu daerah yang paling tinggi tingkat kematiannya karena COVID. Jadi Khofifah mengusulkan sesuatu yang tidak dia ketahui asal usulnya tuh. Konsep itu kan mestinya ID yang usulkan kan untuk rubah definisi itu kan. Ya. Bisa-bisa nanti Camat Tambora itu mengusulkan prinsip yang lain tuh kan. Ya, jadi ini terlihat bahwa semua orang bisa usulin sesuatu akhirnya. Ya. Kan terlarang Khofifah untuk mengambil alih wilayah akademis. Pandemi itu adalah wilayah epidemiolog. Bagaimana mungkin gubernur mengajukan satu dalil yang nggak ada dasarnya tuh, walaupun dia riset atau apa nggak bisa, itu kan katanya itu wilayah akademis. Katanya itu berdasarkan dari panduan dari WHO menurut dia begitu. Iya, panduan dari WHO mestinya ide, dia mesti pakai mulut ide atau gugus tugas. Kan ajaib kalau setiap gubernur membaca panduan WHO terus dia tafsirin sendiri tuh. Kalau daerahnya merah menuju hitam, bahwa setiap hari ribuan orang mati, maka kita rubah aja definisinya tuh. Jadi kita mesti lihat sebetulnya Khofifah inisiatif sendiri atau disuruh oleh seseorang, kan itu masalahnya. Nah, kalau disuruh oleh ID saya masih percaya tuh. Tapi ID kan nggak mungkin menyuruh gubernur. Gubernur hanya bisa disuruh oleh istana. Maka logika saya Khofifah itu disuruh oleh istana untuk usulkan pada Menkes, kan gampang bacanya. Nggak mungkin. Gitu, jadi terpaksa kita mesti bikin kalkulasi lah gitu. Khofifah Gubernur Jawa Timur. Seminggu lalu Presiden menunjuk Luhut sebagai Menteri Maritim, merangkap tim koordinator penanganan COVID untuk membereskan Jawa Timur. Jadi kita lihat ada keterkaitan walaupun samar-samar. Mengapa Khofifah yang tiba-tiba bicara? Itu pasti karena angka di Jawa Timur tinggi sekali. Ya, karena itu kita hubungkan lagi. Ini hubungan akal sehat aja nih. Ya. Pasti Pak Luhut tahu angka itu. Pak Luhut ingin buktikan pada Pak Jokowi bahwa tugas 2 minggu akan saya selesaikan. Dengan cara apa? Sebelum 2 minggu udah beres gitu ya? Belum 2 minggu udah beres. Karena saya dapat formula baru. Yaitu yang meninggal karena komorbid tidak dimasukkan sebagai numbers di dalam COVID. Jadi akan ada statistik yang diperoleh berdasarkan kutak-katik definisi. Dan nggak ada orang yang berhak untuk menentukan nanti apa betul tafsir Khofifah itu sama dengan WHO. Kan Khofifah nggak berhubungan dengan WHO. Jadi nanti kalau ada orang protes, nanti Khofifah nggak bisa jawab akhirnya. Nanti Khofifah dipermalukan loh. Dipermalukan secara politis, dipermalukan secara akademis juga. Jadi saya mau kasih pesan pada Bu Khofifah, jangan mau disuruh-suruh oleh kekuasaan, karena wilayah ini adalah wilayah ilmu pengetahuan. Jadi berupayalah untuk membuat Jawa Timur itu terkendali, bukan dengan mengubah konsep. Itu sama dengan pemerintah suka ubah-ubah kan. Garis kemiskinan, separuh dari orang Indonesia udah miskin, tapi pemerintah turunin lagi tuh.
batas garis kemiskinan. Maka tiba-tiba orang yang udah mau mati tuh tiba-tiba jadi kaya lagi. Besok paginya dia mati sebetulnya. Jadi dia mati bukan karena garis kemiskinannya dituruni, karena memang dia miskin. Kan sama juga tuh. Jadi bermain-main statistik itu adalah semacam upaya untuk menipu COVID. Nah, nggak mungkin stupid menipu COVID itu. Karena COVID itu punya logika sendiri. Inilah ngaco-ngaco. Jadi Anda melihat ini kelihatannya otak-atik statistik gitu ya, sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa oh angka yang meninggal kalau betul seperti yang kita baca suratnya itu dan kemudian dijelaskan seorang dokter di Satgas Jawa Timur bahwa yang meninggal karena COVID itu cuma 0,09, jadi angkanya kecil banget gitu. Dan ini kan berarti aman semuanya dong gitu, Bung Rocky. Coba bayangin ini kalau dikutip sama pers dunia tuh, Indonesia ternyata adalah yang paling mampu untuk mengendalikan COVID. Karena yang COVID tidak dihitung, yang komorbid tidak dihitung, dan itu berarti Indonesia nomor 1 tuh. Maka akan geger seluruh dunia. Geger karena kelucuan metodologi. Jadi saya lihat sebetulnya yang mau diatasi bukan statistiknya, pandemiknya. Maksudnya, iya, tapi kan tujuan mengutak-atik statistik buat apa? Sebetulnya buat menyenangkan presiden sebetulnya kan. Kan itu aja kan. Itu sama dengan ini musim hujan, mulai musim hujan Jakarta tuh. Tiba-tiba presiden pimpin rapat, terus kodok di sekitarnya tuh bunyinya makin kenceng tuh. Kan banyak kodok yang dipiara presiden. Lalu presiden minta coba hentikan kodok ganggu rapat. Jadi maksudnya hentikan bunyi kodok. Lalu ada Menko bilang gampang, apa namanya, taruh. Tapi itu berbahaya karena hobi presiden miara kodok, maka nggak boleh taruh ular di situ. Lalu Menko yang satu bilang kita bikin dinding rapat itu supaya presiden nggak dengar bunyi kodok. Itu masih perlu waktu, ini mau rapat 2 jam lagi. Lalu ada menteri punya akal bilang gini aja, presiden si headphone itu, semua menteri juga sehingga presiden nggak dengar suara kodoknya. Jadi seolah-olah kodoknya pergi padahal karena pakai headphone. Itu cara-cara melayani kekuasaan dengan tipu-tipu politis gitu. Itu yang terjadi. Soalnya COVID-nya udah pergi itu, karena angkanya udah dipindahin. Si COVID ngakak-ngakak dia. Ya. Oke, tapi ini implikasinya kalau memang betul, karena ini kan muncul di pemerintah dan pemerintah akan meyakini apa yang disimpulkan, ini implikasinya kan besar sekali, mulai dari berbagai kebijakan, jadi bisa dijustifikasi oleh angka COVID yang tiba-tiba 0 tadi, Bung Rocky. Ini pertama kali Sri Mulyani bingung, karena Sri Mulyani mesti tarik lagi dana COVID itu ke kesehatan, karena dianggap kan udah turun kan anggarannya. Berarti nanti anggaran relokasi itu ulang-ulang gitu. Itu satu soal. Yang kedua, akan ada persepsi di publik bahwa kalau begitu faktor pembunuhnya bukan COVID, maka yang komorbid itu boleh dibawa pulang jenazahnya tuh. Kan logikanya gitu kan. Jadi nanti lubang-lubang makam yang sudah disiapkan itu ditutup lagi tuh. Karena cuma menerima 2-3 jenazah, yang lain boleh dikuburin secara kekeluargaan. Jadi implikasinya begitu tuh. Macam-macam juga di dalam soal pelembagaan, berarti gugus tugas yang dibikin buat Erick Thohir dan yang baru-baru ini macam-macam dihentikan aja kan. Karena dianggap kan flattening, kan semua ini mau menunjukkan udah flattening kan. Implikasi lebih jauh, buka mall semuanya, penerbangan dibuka lagi. Karena orang akan tuntut itu. Begitu flattening yang dibuat-buat, flattening yang direkayasa, orang akan tuntut. Kalau begitu, udah boleh mondar-mandir di mall. Kan itu soalnya kan. Ya. Pilkada juga bisa jalan terus dong ya, kampanye-kampanye terbuka bisa dilakukan di pilkada itu. Kelihatannya maksudnya double nih, supaya pilkada bisa jalan, supaya money politics bisa jalan lagi kan. Kan padahal semua orang ingin supaya pilkada dihentikan. Tapi karena suaranya udah keras, pemerintah nggak punya argumen lagi, maka pemerintah bilang nggak berbahaya kok pilkada tuh. Nggak akan menimbulkan puluhan juta orang jadi carrier dari COVID. Karena akan ada kampanye mondar-mandir dari satu wilayah ke wilayah yang lain.
karena angkanya akan ditekan turun itu. Jadi penipuan itu berlangsung dengan motif politis. Nah, di situ kejahatan demokrasi atau kejahatan peradaban itu. Ini jadi tidak sederhana hanya mengutak-atik statistik, tetapi yang paling kita khawatirkan implikasinya ya yang luar biasa besar. Yes. Ya. Implikasi itu yang memang sebetulnya buat kita implikasi yang berbahaya itu. Tetapi buat rejim memang itu dimaksudkan supaya keuntungan material tetap berlangsung selama periode COVID. Kan itu soalnya kan. Jadi kelihatan istana ini memang betul-betul dikendalikan oleh konspirasi yang berbahaya itu. Yang mempermainkan kejujuran. Nanti juga akan diperlihatkan misalnya bahwa sebetulnya yang dibilang ratusan dokter yang meninggal itu bukan karena COVID, itu karena mereka komorbid. Kan nanti begitu juga akhirnya kan, nanti diperiksa, jelas saja dia komorbid, kalau 1 bulan di situ dia fisiknya turun, maka dianggap karena dokternya fisiknya turun, daya tahan tubuhnya turun, maka dia meninggal karena komorbid. Memang dia turun fisiknya karena non-stop ada di dalam kondisi tekanan selama 7 bulan, ya pasti itu komorbid yang dibuat-buat sebetulnya. Komorbid itu timbul karena pemerintah tidak mampu memproteksi daya tahan tubuh para petugas medis. Jadi bukan karena petugas medis yang membawa komorbid. Komorbid itu disuplai oleh kebijakan yang stupid. Oke. Gitu-gitu kira-kira. Jadi ini kira-kira utak-atik statistik COVID bikin kita jadi tambah stupid. Kita justru cerdas membaca kestupidan kebijakan. Okay. Tapi saya kira kita kita mengingatkan pemerintah agar sangat berhati-hati ya, bermain-main dengan statistik COVID tadi ya, Bung Rocky. Saya sebetulnya nggak bisa lagi mengingatkan karena mereka udah antisipasi peringatan kita hari ini dan dia udah langgar sebetulnya dari awal. Okay. Jadi keadaan ini ya hanya membuktikan bahwa pemburukan berlangsung terus. Jadi nggak bisa kita tahan lagi yang dulu kita sebut saling amputasi, saling intrik di istana, ini akan berlangsung terus. Karena ini pasti akan menimbulkan konflik pertama di kalangan menteri, terutama Departemen Kementerian Keuangan yang mesti ngatur ulang anggaran, dan menteri-menteri teknis yang menganggap bahwa kalau COVID udah landai berarti kembalikan anggaran yang direalokasi untuk Undang-Undang Nomor 2 itu. Jadi komplikasinya panjang. Ya. Dan Presiden seperti biasa akan datang dengan keterangan baru bahwa kita sudah berhasil untuk menangani COVID. Kapan dia akan katakan itu? Nanti ketika dia pidato di PBB. Jadi ini dalam rangka pidato PBB juga untuk memperlihatkan bahwa Indonesia sudah turun sebetulnya tuh. Ini kan kejar-kejaran dengan 2 hari ini kan. Dan kita lihat bagaimana kepala-kepala negara itu garuk-garuk kepala, WHO garuk-garuk kepala, gila Indonesia itu. Emang hebat kedunguannya, gitu kira-kira. Oke, jadi memang pilihan Pak Jokowi menugaskan Pak Luhut dan kemudian memberi waktu 2 pekan ini kelihatannya ada tanda-tanda akan terbukti dan itu manjur gitu resepnya. Yes. Yeah. Kita tunggu. Selamat datang, stupid. Ya. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Yep. Yeah. Oh.